Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, sepertinya sudah pada mulai berkumpul semua di sini ya. Mohon maaf tadi saya izin terlambat 10 menit, takutnya tadi nggak nyampe masih sarapan. Nih, jangan-jangan udah pada sarapan apa belum nih di sini? Oke, hari ini kita belum. Kayaknya harus lagi di jalan nih kayaknya. Oke, sebelum Nunggu kita, bis, Bu. dalam bis. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Semoga kuliah pengganti ini juga memberikan manfaat dan keberkahan kita dimanapun kita berada. Oke, berdoa menurut agamanya masing-masing. Saya persilahkan. Amin. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, nanti saya akan absensinya di bagian sesi akhir. Nanti Mas Haris minta tolong dibantu ya. Misalnya nanti ada teman yang sebenarnya sudah hadir di bagian awal, cuma nanti waktu saya panggil di bagian akhir nggak bisa hadir, di info saja Bu, tadi sudah hadir, cuman memang sepertinya ada gangguan jaringan atau izin gitu ya. Oke, hari ini saya akan memberikan materi terkait stoikiometri, atau mungkin pada beberapa sebelumnya kalian sudah kenal apa sih yang disebut dengan stoikiometri. Jadi kalau pada 3 minggu pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang unsur, tentang atom, tentang senyawa, lalu ada elektron, proton, dan semua kelompoknya. Itu pada hari minggu pertama. Dilanjutkan minggu kedua, kita mencoba menata unsur-unsur tadi sehingga kita lebih kenal mereka tuh sifatnya seperti apa dan seterusnya, sehingga kita mengenal yang namanya sistem periodik unsur dan perkembangannya. Lalu setelah itu kita juga belajar tentang karakternya di sistem periodik unsur. Ditambah setelah itu kita bahas juga tentang konfigurasi elektronnya. Nah, mungkin memang tidak saya jelaskan, tapi saya kemarin sudah memberikan sedikit materi terkait bentuk molekul. Jadi berdasarkan konfigurasi elektron tadi, akhirnya molekul itu, akhirnya unsur-unsur tadi kan berikatan satu sama lain. Maksudnya apa? Unsur itu intinya mau menjadi menjadi bentuk yang stabil ya. Sama kayak manusia biasanya kan bilang, duh saya butuh penstabil nih, butuh cari pasangan. Nah, sama kayak elektron, cari pasangan juga. Nah, akhirnya untuk memenuhi kelompok-kelompok elektron dalam elektroterluannya atau elektrovalensinya, akhirnya unsur-unsur tadi itu membentuk kelompok-kelompok seperti yang kita kenal dengan nama senyawa. Nah, pembentukannya tadi itu bisa menghasilkan bermacam-macam senyawa. Ada yang sifatnya ionik atau senyawa garam, ada yang sifatnya menggunakan prinsip ikatan kovalen atau menghasilkan senyawa organik. Nah, senyawa-senyawa itu juga punya bentuk yang menarik. Ada yang bentuknya disebutnya sebagai bengkok, tetrahedral, segitiga piramida, dan seterusnya. Itu tergantung pada sisa-sisa elektron dan penyebaran muatan elektron yang ada pada keseluruhan di dalam molekul tadi. Nah, terkait hal ini nanti tolong saya reminder kembali, tolong dibaca di materi yang saya bagikan kemarin yang terkait buku SMK sebenarnya itu. Oke, kira-kira sebelum itu sekilas review terkait 3 materi yang kita sudah coba untuk pelajari bersama di 3 minggu lalu. Materi itu yang nanti kemudian hari Kamis besok akan kita coba untuk reminder dengan kuis. Nanti kuisnya pakai Google Form, nanti akan keluar Google Form. Nanti akan keluar soalnya di Google Classroom. Nanti saat keluar soalnya Google Classroom, kalian siapkan kertas untuk dikerjakan. Setelah itu nanti setelah kalian kerjakan, diupload kembali di Google Classroom pada jam yang ditentukan. Nanti kalau insya Allah kalau waktunya cukup, kan kita 1 jam setengah, kita mulai 3:30 saja, 3:30 sampai jam 5, nanti mungkin 30 menit terakhir, baru nanti kita ada materi lanjutannya, kalau nggak via WA, ya nanti via Google Meet seperti ini.
Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan kira-kira? Oke, terima kasih Mbak Dia atas konfirmasinya. Saya izin share screen ya, ini anak-anak. Oke, karena memang sebenarnya ini kuliah pengganti, mungkin pada hari ini Rabu, kalau memang kalian jadwalnya sebenarnya ada agenda lain, nggak apa-apa, bisa sambil dikerjakan, tapi diusahakan tetap bisa fokus dalam belajarnya ya. Atau kalau memang tidak ada yang tidak dipahami, dengan senang hati bisa tanya ke Bu Yun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada pagi hari ini yaitu materi terkait stoikiometri. Ya, apa sih stoikiometri ini? Jadi, stoikiometri itu sebenarnya ilmu yang mempelajari terkait reaksi kimia. Jadi, seperti yang kita tahu, awal kemarin saya sebutkan unsur-unsur dan senyawa yang ada di dalam muka bumi itu ternyata bisa saling berinteraksi satu sama lain. Interaksinya itu kemudian menyebabkan yang dikenal dengan nama reaksi. Reaksinya kimia ini akhirnya bisa menghasilkan suatu molekul baru atau memecah molekul ataupun bahkan menghasilkan hal baru, memecah atau kemudian hanya sebagai pertukaran sifat-sifat saja. Nah, terkait reaksi kimia ini tentu yang menjadi misteri adalah kira-kira saat proses kimia itu berlangsung, apakah akan ada perubahan selain terkait bentuknya? Apakah bagaimana perubahannya terkait masanya? Berkurang atau bertambahkah? Kalau prinsip lainnya di dalam stoikiometri itu, kalau misalnya kita ingin zat A, berapa banyak sih kita butuhkan zat untuk membentuk zat A ini? Atau apakah nanti ada limbahnya? Dan seterusnya. Jadi, stoikiometri itu lebih kepada kita belajar reaksi kimia, di mana dalam mempelajari reaksi kimia itu, kita tidak hanya belajar terkait pembentukan zatnya, tapi bahkan sampai kepada yang sifatnya adalah kuantitatif atau perhitungan jumlah zatnya. Nah, terkait hal itu, maka sebelumnya kita akan belajar dulu tentang hukum dasar kimia. Apa saja sih yang menjadi basic ya? Basic law of chemistry. Jadi, sebelum mempelajari itu basic law-nya seperti apa? Kemudian konsep mol, mungkin sudah ada yang ingat. Kemudian juga ada bilangan Avogadro. Nah, nanti juga kita mengenal ada rumus empiris dan rumus molekul, Re dan Rm. Kemudian penyetaraan reaksi, serta ini, menghitung massa reaksi dan juga produk. Kalau di perkuliahan jangan takut, open kalkulator kok ya. Jadi kalau dulu di SMA kayaknya nggak boleh buka kalkulator, nggak boleh bawa lampiran. Nah kalau di SMA kalau di perkuliahan lebih bebas kok. Oke, jadi hukum dasar kimia di sini ada 5 hukum. Yang pertama adalah hukum ketetapan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan perbandingan, hukum perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Oke, yang pertama ini adalah hukum ketetapan massa oleh Pak Lavoisier tahun 1784. Masanya tetap, nih kata kuncinya adalah massa atau bobotnya tetap. Pada setiap reaksi kimia, Oke. Pada setiap reaksi kimia, massa zat yang bereaksi adalah sama dengan massa produk reaksi. Artinya, massa reaktannya sama dengan massa produknya. Kalau yang bereaksi 10, maka produknya juga 10. Massanya tetap. Ini contohnya, jika hidrogennya bereaksi 2, oksigennya bereaksi 16, hasilnya air 18. 2 ditambah 6, ya 2 ditambah 6 ini sama dengan 18. Sehingga tidak ada massa yang hilang. Itu yang poin pertama. Massa reaktan pasti sama dengan massa produk. Oke. Tak ingetin dulu ya, yang di sisi kanan itu namanya produk. Yang di sisi kiri ini namanya reaktan. Zat yang bereaksi atau nama lainnya adalah reaktan.
Slide ini sudah saya share ke kalian belum ya? Seingat saya kok sudah ya? Atau belum? Belum, Bu. Oh, belum ya? Ya udah, nanti setelah ini langsung saya share ya, setelah saya jelaskan ini. Oke, yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Artinya, setiap reaksi kimia, massa zat bereaksi dengan jumlah zat lain selalu tetap. Jadi, massa zat yang bereaksi dengan sejumlah zat lain, berarti ini berlaku pada reaktannya. Reaktannya itu, misalnya ini reaktannya terdiri atas reaktan X dan reaktan Y, maka rasio X dan Y itu sama dengan konstan, tetap. Contohnya ini ya. Air mengandung hidrogen 11,19%. Oksigennya 88,81%. Ini kalau ini dibandingkan sebagai 1, maka 88 dibagi 11 sama dengan 1,1/8. Contoh soalnya seperti ini. 55,6 besi direaksikan dengan 3,2 gram belerang menjadi 88 gram besi belerang. Tentukan perbandingan kedua unsur dalam senyawa besi belerang. Ya, 5,6 gram besi Fe direaksikan dengan belerang atau sulfur menjadi besi belerang. Nah, ini menjadi apa? Nanti kalian harus belajar, nanti dibaca ya pembentukan reaksi. Fe ini kan ionik. Ini sebentar, saya kasih untuk penjelasan pembentukan ion sekalian. Kalau dia mau menjadi, pasti ion itu melepaskan elektron, sehingga dia akan menjadi unsur positif. Fe ini adalah kelompoknya 2B, dia cenderung melepaskan 2 elektron, sehingga dia akan menjadi Fe2+. Nah, kemudian di sisi lain ada sulfur. Sulfur ini golongannya adalah, kalau kalian cek, sulfur ini golongannya 6A. Kelompok 6A berarti dia butuh 2 elektron. Sehingga sulfur ini akhirnya memakai elektronnya yang dari elektronnya dari Fe tadi dipinjam oleh si sulfur. Jadi elektronnya, sulfur tadi dapat bantuan elektronnya, ini 2 elektron menjadi sulfur 2-. Nah, seperti ini. Karena ini min dan plusnya sudah sesuai, akhirnya mereka kemudian bergabung menjadi FeS. Atau yang kita kenal dengan belerang sulfida atau besi belerang. Oke, itu kira-kira pembentukan ikatan ionik ya, karena besi dan besi atau logam dan sulfur atau non logam. Nah, sekarang kalau terkait zat besi, masanya kita lihat. Massa besinya 5,6, massa belerangnya 3,2. Maka perbandingannya besinya 7, belerangnya 4. Ini bagaimana caranya? Biasanya kalau kalian di kalkulator, boleh nih kalian atau cari apa istilahnya? Cari KPK-nya. Ini kalau bisa dibagi dengan 8, ya kan? 3,2 dibagi 8, 0,4 sebenarnya. 5,6 dibagi 8, 0,7. Lalu disetarakan lagi lebih kecil, sampai ketemu rasionya 7:4. Gitu. Ya, jadi ini Fe ditambah dengan S menjadi FeS. Itu perbandingannya adalah berapa? Perbandingannya adalah besinya 7, S-nya 4, 7 tambah 4 berapa? 11. Saya yakin sama, ketika kalian dibagi 8,8, kalian bagikan dengan faktor ini, faktor 8 ini, pasti ketemunya juga di sini 11. Oke, kira-kira seperti ini ya, hukum perbandingan tetap. Sekarang saya masuk ke hukum ketiga, yaitu hukum kelipatan perbandingan.
Bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa dari unsur yang satu yang bersenyawa dengan sejumlah tertentu zat lain merupakan bilangan yang mudah dan bulat. Hukumnya Pak Dalton atau perbandingan berganda itu sebenarnya pengembangan lanjut dari hukum perbandingan tetap. Jadi ini contohnya gini, senyawa N dan senyawa O itu ternyata bisa membentuk 3 senyawa. Senyawa pertama, kedua, ketiga, nggak tahu rumusnya. Yang pasti senyawa pertama, N-nya sekian, O-nya sekian. Senyawa kedua, N-nya sekian, O-nya sekian. Senyawa ketiga, N-nya sekian, O-nya sekian. Nah, sekarang sama seperti hukum perbandingan tetap, kita bandingkan massa N dengan massa O. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang kita mau bandingkan, jika N ini sama dengan 1 semua, jadi ya tinggal aja kita bagi 1, 63 bagi 7 bagi 63, 1, 36,3 dibagi 63,7, 0,5, 46,71, 53,3 dibagi 46, 1,14, ini 1, 63 dibagi 3,36, 1,74. Nah ini, kita kalau mau lagi, ini sekarang kita bandingkan dengan perbandingan dari O ini kita bandingkan sendiri. Jika ini 1, 1,14 dibagi 0,57 itu 1,9, pembulatan 2. 1,74 dibagi 0,57 itu 2, sekian, pembulatan 3. Jadi ternyata kalau ada dua zat itu bereaksi membentuk kelompok-kelompok senyawa, ternyata perbandingan massa yang satu dengan unsur yang lain, yang dalam ini massa satunya adalah N, unsur lainnya O, itu bilangan bulat. O-nya dengan N pada 3 senyawa itu bilangan bulat. Ini sebenarnya kalau dilihat itu adalah NO, NO2, dan NO3. Jadi rumus aslinya ini. N-nya itu tetap 1, oksigennya ada 3 tipe. NO, NO2, dan NO3. Oke, berikutnya adalah hukum Avogadro. Kalau hukum Avogadro ini hubungannya biasanya hubungannya adalah pada kelompok gas, di mana pada P dan T yang sama, volume yang sama dari semua gas mengandung jumlah molekul yang sama. T mengandung N. Nah, atau biasanya mungkin kalian pernah kenal persamaan ini, PV sama dengan N R T. Nah, jadi sebenarnya ini hukum Avogadro itu dijelaskan dalam rumus ini. Pada P dan TV yang lama, pada suhu, T dan P yang sama, satu volume gas itu akan memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, molekul yang sama ini ditentukan dengan nilai ketetapan R ini dia. Atau ini sebenarnya nitrogen oksida NO ditambah dengan oksigen menjadi NO2. Kalau ini misalnya ini adalah satu volume, ini satu volume, maka total gasnya adalah 2 volume. Otomatis pada saat ini P dan V yang sama, P dan T yang sama, kalau satu volume itu mengandung N, maka 2 volume pasti mengandung 2N. Ya. Intinya ini, pada P dan T yang sama, volumenya sama, pasti molekulnya sama suatu gas itu. Nah, ini penjelasan lebih lanjut. Kondisi STP itu adalah kondisi standar temperature pressure. Jadi STP itu singkatan dari standar, T temperatur, P pressure, ya. Dari kondisi STP itu suhunya 0, tekanannya 1 atm. Pada kondisi ini didapatkan volume dari gas itu 22,4 liter. Diperhatikan ini. Nah, Avogadro ini dia melakukan penelitian. Kalau misalnya satu molekul zat itu sebenarnya satu molekul zat itu ukurannya berapa sih, gitu kan? Dia tuh mengambil waktu itu teorinya adalah pertamanya itu nanti ada mol sendiri penghitungan ada dari karbon sehingga dia ketemu bahwa
dalam 22,4 liter kondisi standar itu molekul itu ada 6,02 kalikan 10 pangkat 23 molekul. Bisa dibayangkan ya, karena memang ukuran molekulnya ini sangat kecil sekali. Sehingga 22 liter itu ketemunya 10 pangkat 23. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan bilangan Avogadro. Jadi, pada kondisi yang stabil, pokok EP dan T yang sama, misalnya ini 0 derajat Celcius 1 atm, setiap satu mol gas atau dalam ini adalah 22,4 liter itu pasti mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Itu semua gas akan punya sifat tersebut. Oke, berikutnya adalah hukum perbandingan volume atau gaya Lussac. Volume dua gas yang bereaksi pada suhu dan tekanan yang sama merupakan nisbah dari bilangan bulat yang sederhana. Demikian pula, nisbah volume dari setiap gas terhadap volume dari masing-masing volume gas yang bereaksi merupakan nisbah dari bilangan bulat yang sederhana. Oke. Jadi pada hukum perbandingan volume itu sama kayak hukum Avogadro, sama kayak yang hukum perbandingan tadi. Intinya yang sekarang kita bahas di sini adalah pada gasnya, volume gasnya. Jadi kalau misalnya gasnya yang bereaksi tadi volumenya 1:2, maka nanti ketika P dan T-nya sama, kalau itu yang direaksikan 4, maka juga nanti akan jadi 4:8. Pasti akan mengikuti pola 1:2, pola awal perbandingan tadi. Cuman sekarang kata patokannya adalah bukan massa, tapi pada volume. Oke, mungkin itu dulu yang terkait hukum-hukum dasar. Sebenarnya saya ada video yang nanti bisa kita sharingkan. Saya coba akan sedikit putarkan dulu ya videonya. Sebentar ya. Mendadak kok saya tidak tahu di mana. Latihan soal dari hukum dasar kimia. Untuk teori dari hukum dasar kimia dapat dilihat pada Oke, saya share dulu yang ya terkait videonya ya. ini biar Jadi, kalian kebayang ada 5 bagaimana. hukum dasar kimia. Tapi tidak akan semuanya akan Di sini kita saya akan membahas putarkan. langsung ke soal dan penjelasannya ya. Yang pertama soalnya adalah ada besi sebanyak 100 gram dibiarkan di udara sehingga mengalami perkaratan. Berapa kira-kira massa besi berkarat tersebut? Jelaskan ya. Di sini kita harus tahu ini adalah jenis soal untuk hukum kekekalan massa ya, hukum dari Lavoisier ya. Besi itu logamnya, logam besi Fe kalau dibiarkan berkarat artinya dia akan bereaksi dengan oksigen ya, menghasilkan besi oksida ya. Besi oksida yang terbentuk adalah Fe2O3 ya. Kalau besi 100 gram bereaksi dengan oksigen ya, 100 gram bereaksi dengan oksigen yang nggak tahu berapa gram ya. Sebelum bereaksi, perhatikan ya, sebelum bereaksi ini ada 100 plus X ya, ada 100 plus X gram. Sesudah reaksi, nah ini adalah karat ya, ini adalah karat besi. Otomatis karat ini pasti masanya lebih dari 100 gram karena ada oksigen yang sudah diikat ya. Jadi karat ini akan memiliki massa lebih besar dari 100 gram ya. Kenapa? Karena ada oksigen yang sudah terikat pada besi ya. Jadi jawabannya adalah lebih dari 100 gram. Yang kedua, 50 gram kayu dibakar dengan 30 gram oksigen pada ruangan terbuka. Berapa massa abu yang terbentuk? Ya, di sini adalah jenis reaksi yang sama mengenai hukum kekekalan massa ya. Ada kayu
dibakar ya, direaksikan dengan oksigen. Kayu itu adalah zat organik yang memiliki komponen karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, dia kalau dibakar akan menghasilkan CO2. Senangnya dia aktif mengekspresikan dirinya beri dia dan kau 1+. Gas CO2 dan H2O ya. Ada sisa abu di sini ya, sisa abu dari kayu tersebut ya. Kalau ada kayu 50 gram ya, dengan oksigen 30 gram, total sebelum reaksi ya, sebelum reaksi ini adalah 80 gram. Sesudah reaksi itu harus ada 80 gram juga ya. Nah, karena di sini diberikan informasi pada ruangan terbuka ya, artinya CO2 dan H2O yang terbentuk ini adalah berupa gas ya. Dia akan hilang bersamaan dengan udara luar. Sehingga abu yang terbentuk pasti akan kurang dari 80 gram ya. Kurang dari 80 gram. Karena ada komponen CO2 dan H2O itu yang terbang ke udara bebas. Kecuali soalnya dilakukan pada ruangan tertutup. Kalau ruangan tertutup sebelum reaksi 80, sesudah reaksi pasti tetap 80. Artinya sesudah reaksi ini termasuk juga massa CO2 dan H2O selain ada abu di sana ya. Kemudian untuk soal nomor 3, massa karbon dan massa oksigen dalam karbon dioksida berbanding 3:8. Jika 2 gram karbon direaksikan dengan 4 gram oksigen, berapa gram karbon dioksida yang terbentuk? Zat apa yang bersisa dan berapa gram sisanya? Ya, di sini adalah soal mengenai hukum perbandingan tetap dari Proust ya. Ada karbon dan oksigen ya, ada karbon direaksikan dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Ya, karbon dioksida itu adalah CO2 ya. Membentuk CO2 ya. Perbandingannya adalah 3:8. Otomatis karbon dioksida yang terbentuk adalah 11 ya. Di sini perbandingan sudah pasti 3:8:11 ya. Nah, kalau ada 2 gram dengan 4 gram ya. Jadi di sini ada mula-mula 2 gram dengan 4 gram. Kita harus cek dulu mana yang habis ya. Cara ngeceknya itu ya ini dicoretan saja. Cara ngeceknya adalah massanya dibagi dengan perbandingannya ya. Massa dibagi dengan perbandingannya. Otomatis yang lebih kecil itu yang habis ya. Di sini adalah yang lebih kecil adalah pengalinya adalah setengah. Ini yang akan habis. Berarti oksigennya akan habis ya. Di sini oksigen akan terpakai semua 4 gram, tidak ada yang sisa ya. Mula-mula dengan bereaksi tidak ada yang sisa. Nah, untuk karbon yang bereaksi itu dapat dihitung dari pengalinya adalah setengah ya. Yang habis ini adalah setengah dikali dengan 3 ya. Jadi di sini adalah 3/2 gram. Sehingga ini ada sisa setengah gram ya. CO2 yang terbentuk adalah tinggal perbandingannya 11 dikali setengah ya. Atau dia akan terbentuk 11/2 gram ya. Jadi di sini yang ditanya zat apa yang bersisa adalah karbon, berapa gram sisanya adalah setengah gram ya. Yang bersisa adalah karbon, sisanya setengah gram. Yang terbentuk CO2 adalah 11/2 gram. Soal nomor 4, pada reaksi 4 gram kalsium dengan oksigen dihasilkan 5,6 gram kalsium oksida. Oke, itu kira-kira sedikit contoh. Ini kayaknya kamera saya juga mati nih. Padahal saya nyalain kamera loh. Tapi dia tidak muncul kameranya. Oke. Muncul lagi. Nah, jadi itu sedikit contoh. Nanti bisa kalian lihat videonya terkait menyelesaikan soal-soal di hukum-hukum yang berlaku pada hukum dasar kimia. Jadi intinya kalau yang pada gambar soal tadi, zat sebelum dan sesudah itu pasti sama dan perbandingannya pasti tetap. Ya udah tinggal kita hitung aja. Kalau karbonnya ada 2, oksigennya ada 8, hasilnya berapa? Perbandingannya harus 3:8 gitu. Oh, kalau gitu berarti kalau di sini oksigennya hanya 2, dipaksakan ikuti perbandingan 3, nanti kurang nih. Nah, kalau nggak gitu maka berlebih aja gitu. Nah,
Seperti itu saja nanti teorinya. Nanti bisa dibaca lagi nggih. Nah, sekarang saya akan lanjutkan terkait kedua, yaitu yang kita akan bahas terkait konsep mol. Cuman sebelumnya juga saya coba akan suatu share video. Video ini berbahasa Inggris sebelumnya, jadi mohon maaf. Tapi nanti tenang aja, nanti saya akan jelaskan kembali dalam bahasa Indonesia biar lebih enak ya. Okay, today we're going to talk about the mole. Now I know what you're thinking. I know what a mole is. It's a small, furry creature that digs holes in the ground and destroys gardens. And some of you might be thinking that it's a growth on your ant's face with hair sticking out of it. Well, in this case, a mole is a concept that we use in chemistry to count molecules, atoms, and just about anything extremely small. Have you ever wondered how many atoms there are in the universe, or in your body, or even in a grain of sand? Scientists have wanted to answer that question, but how do you count something as small as an atom? Well, in 1811, someone had an idea that if you have equal volumes of gases at the same temperature and pressure, they would contain an equal number of particles. His name was Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avogadro. Wonder how long it took him to sign autographs. Unfortunately for Avogadro, most scientists didn't accept the idea of the atom, and there was no way to prove he was right. There was no clear difference between atoms and molecules. Most scientists looked at Avogadro's work as purely hypothetical and didn't give it much thought. But it turned out he was right. By late 1860, Avogadro was proven correct, and his work helped lay the foundation for the atomic theory. Fortunately, Avogadro died in 1856. Now the thing is that the amount of particles in even small samples is tremendous. For example, if you have a balloon of any gas at 0 degrees Celsius and at a pressure of 1 atmosphere, then you have precisely 602 sectillion gas particles. That is, you have 6 with 23 zeros after it particles of gas in a container. Or in scientific notation, 6.02 times 10 to the 23rd particles. This example is a little misleading because gases take up a lot of space due to the high kinetic energy of the gas particles, and it leaves you thinking atoms are bigger than they really are. Instead, think of water molecules. If you pour 18.01 grams of water into a glass, which is 18.01 milliliters, which is like 3.5 teaspoons of water, you'll have 602 sectillion molecules of water. Since Lorenzo Romano, never mind, Avogadro was the first one to come up with this idea, scientists named the number 6.02 times 10 to the 23rd after him. It is simply known as Avogadro's number. Now, back to the mole. Not that mole. This mole. Yep, this number has a second name, the mole. Chemists use the term mole to refer to the quantities that are at the magnitude of 602 sectillion. This is known as a molar quantity. Atoms and molecules are so small that chemists have bundled them into groups called moles. Moles are hard for students to understand because they have a hard time picturing the size of a mole, or a 602 sectillion. It's just too big to wrap our brains around. Remember our 18.01 milliliters of water? Well, that's a mole of water. But how much is that? Exactly what does 602 sectillion look like? Maybe this will help. Exchange the water particles for donuts. If you had a mole of donuts, they would cover the entire Earth to a depth of 8 kilometers, which is about 5 miles. You'd really need a lot of coffee for that. If you had a mole of basketballs, you could create a new planet the size of the Earth. If you received a mole of pennies on the day you were born and spent $1 million a second until the day you died at the age of 100, you would still have more than 99.99% of your money in the bank. Okay, now we sort of have an idea how large the mole is. So how do we use it? You might be surprised to know that chemists use it the same way you use pounds to buy grapes, deli meat, or eggs. When you go to the grocery store, you don't go to the deli counter and ask for 43 slices of salami. You buy your salami by the pound. When you buy your eggs, you buy a dozen eggs. When we hear the word dozen, we probably think of the number 12. We also know that a pear is 2, a baker's dozen is 13, a gross is 144, and a ream of paper is, anybody? A ream is 500. Well, a mole is really the same thing. For a chemist, a mole conjures up the number 6.02 times 10 to the 23rd, not a fuzzy little animal. The only difference is that the other quantities are more familiar to us. So there you have it, the story of the mole, Avogadro, basketballs, and how to buy salami at the grocery store.
Oke, jadi di video tadi itu diceritakan mol ini pertama kali memang ditemukan Pak Avogadro. Jadi konsepnya beliau mengatakan seperti yang saya sebutkan di hukum awal tadi, bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, satu volume gas apapun itu pasti punya jumlah molekul yang sama. Dan Pak Avogadro itu menemukan jumlah molekulnya adalah 6,02 kali 10⁻23 spesies atau partikel molekul. Ini kemudian dikenal dengan bilangan Avogadro. Nah, mol ini itu kan jumlah ya, jumlahnya sih molekul. Sedangkan seperti yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh pasti ya memang kita bilang kan, oh saya mau beli satu lusin donat gitu kan, 1 dozen 12. Saya mau beli sepasang sepatu pairs 2 kayak tadi. Nah, tapi masalahnya sekarang kita di ilmu-ilmu kimia kita tidak bisa menghitungnya. Bu, saya mau beli 1 mol gram oksida, 1 mol besi belerang. Saya mau beli 20 mol H2O. Susah kan? Nah, akhirnya dibuatlah penyetaraan mol ini dengan satuan massa. Kenapa satuan massa ini dipilih? Nanti juga ada yang terkait volume karena memang jika kita mendefinisikan suatu benda, paling mudah itu jika kita hitung secara kuantitatifnya dalam satuan massa ataupun volume. Nah, mol ini kemudian disetarakannya adalah 1 mol atau N itu adalah, kalau kita cari itu adalah perbandingan bobot sebenarnya per ini. Ada namanya AR dan juga MR, atom indeks massa rata-rata atom atau indeks massa rata-rata dari molekul. Nah, apa sih sebenarnya dari gram MR atau AR, gram per mol ini atau konversinya? Konversinya ini sebenarnya diambilnya adalah dari bobot atomnya, bobot molekul relatif atau bobot atom relatif, AR atau MR. Itu awalnya didapatkannya dari sebuah penemuan karbon, di mana karbon C, karbon itu kan punya isotop ya, ada C12 dan ada C13. Ini nanti ada di bukunya General Chemistry, tapi ini saya ceritakan sekilas saja. Jadi penemuan AR atau MR itu dimulai dari tadi isotop karbon. Akhirnya isotop karbon ini coba ditimbang. Tiap sekian molekulnya ini berapa sih bobotnya? Dan kelimpahan dari karbon ini ada yang karbon 12, karbon 13 di alam itu seperti apa? Akhirnya dilakukan perhitungan dan penelitian ilmiah, akhirnya ketemu 12 tadi. Sehingga sekarang kalian juga banyak tidak mendapatkan di sistem periodik unsur, biasanya memang rata-rata yang namanya AR itu atau MR itu adalah kebanyakan adalah massa dari unsur kayak C12, klorin 35,5 dan seterusnya. Itu biasanya juga didapatkan di sistem periodik unsur. Dan itu didapatkan dari mana, Bu? Itu sebenarnya adalah suatu percobaan awalnya yang dilakukan pada unsur karbon yang kemudian dilakukan pembandingan untuk unsur-unsur yang lainnya. Nah, akhirnya inilah yang kemudian kita kenal dengan konsep mol, di mana kita coba nih melakukan perhitungan secara kuantitatif pada unsur atau molekul yang ada. Nah, kalau tadi kita kenal yang namanya mol itu tadi, itu kan ini partikel. Nih, kalau mau mencari jumlah partikel itu dari mol tadi dikalikan dengan bilangan Avogadro. Kebalikannya, kalau mau dari partikelnya berapa molnya tinggal dibagi dengan bilangan Avogadro. Lalu kemudian tadi kalau kita mau nyetarakan mol itu dengan massa atau dalam ini satuannya gram, tinggal kita kalikan dengan MR. Kalau dari massa kepada gramnya tinggal kita bagi dengan MR. MR atau AR ya. Kalau AR itu atom, massa relatif atom. Kalau MR, massa relatif molekul. Nah, sekarang seperti yang sudah dinyatakan di awal Avogadro tadi, pada kondisi tekanan dan suhu yang sama, STP, 0 derajat Celcius dan 1 atm, semua gas itu pasti punya
jumlah molekul yang sama, atau bisa kita sebut 1 mol lah. Di sini konversinya adalah dengan memakai ketetapannya ini 22,4 liter ini tadi. Jadi biasanya 1 mol itu pasti punya volume 22,4 liter, dan begitu pula kebalikannya. Intinya kalau pada konsep mol ini, coba kalian pahamilah posisi mol itu di tengah sebagai suatu pengkonversi aja dari ukuran volume, dari ukuran massa, dan juga dari ukuran jumlah partikel. Ini tolong di screenshot, dicatat diagram ini. Nah, ini misalnya contoh soalnya. Berapa jumlah mol dari misalnya 8 gram atom kalsium, 32 gram NaOH, 67,2 liter gas CO2 pada STP. Ini semua tinggal kalian ikuti adalah pembagian soal yang ini. Nah, ini nanti tolong dikerjakan di rumah, dijadikan PR juga ya. Intinya simpelnya tak kasih tahu misalnya contoh 32 gram NaOH. Dari 32 gram kan berarti di sini gram menjadi mol. Berarti kita cari MR sama AR-nya dari NaOH. Nah, NaOH ini ada Na, ada O, ada H. Berapakah MR-nya? MR itu gabungan dari AR, molekul. Jadi Na itu 23. Nanti pasti dikasih tahu kok sama Bu Yunita AR MR-nya. Kemudian oksigen itu 16. Hidrogen itu 1. Berarti totalnya di sini ada 40. Berarti nanti 32 gram berapa mol? Tinggal 32 dibagi 40. Karena tadi MR-nya NaOH adalah 40. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Bu Yun masih tersambung kan ya dengan jaringan? Masih, Bu. Oke. Oke, kalau masih tersambung dengan jaringan, ini nanti dicatat juga, dikerjakan, dipahami. Nanti kalau bingung nanti videonya, nanti akan saya carikan share link video lainnya yang bisa membantu kalian. Oke, sekarang kita akan bahas terkait rumus empiris dan rumus molekul. Jadi, setiap unsur itu kan tadi membentuk suatu senyawa. Nah, senyawa itu artinya banyak unsur yang terbentuk. Nah, kadangkala tidak hanya 2 unsur, tapi banyak unsur dan jumlahnya pun bermacam-macam. Nggak hanya 1:2, 2:3, tapi bisa sampai perbandingannya 12:8, 20:5, nah besar-besar gitu angkanya. Sehingga kita mengenal ada namanya rumus empiris dan rumus molekul. Apa sih rumus empiris itu? Rumus empiris menyatakan perbandingan jenis dan jumlah paling sederhana dari senyawa, jadi paling simpel. Sedangkan rumus molekul itu menyatakan the real, menyatakan jenis dan jumlah atom tiap molekul secara real atau nyatanya seperti apa. Contohnya ini ya, kita lihat. Ada CH3COH. Ada yang tahu CH3COH? Ini adalah asam asetat. Nah, kita lihat di sini aja, loh C-nya ada 2, Bu. Oksigennya juga ada 2, hanya ada 4. Kalau ini berarti kan semuanya dituliskan. Rumus molekul itu the real semuanya, sesuai dengan strukturnya. Tapi kalau rumus empiris, ini kalau kita kecilkan lagi kan berarti C-nya ada 2, kemudian hanya ada 2, hanya ada 4, oksigennya ada 2. Kalau mau kita kecilkan lagi, sederhanakan, ini kan jadi CH2. Nah, ini dia. Kalau udah paling sederhana, paling simpel inilah yang dikenal dengan sebagai rumus empiris. Jadi, rumus empiris itu perbandingan jenis dan jumlah paling sederhana dari suatu senyawa. Sedangkan rumus molekul itu the real-nya. Jika ini C2H6 atau etana, ini kan kalau dikecilkan jadi CH3. Tetapi ada juga nih suatu molekul tuh yang dia rumus empiris dan rumus molekulnya juga sama. Contohnya adalah air, H2O. Air itu di mana-mana H2O, bukan H4O2, enggak ya, cuma H2O. Jadi rumus empiris dan rumus molekulnya juga sama. Lalu
Bagaimana dengan NaCl? Nah, NaCl ini perlu kalian ingat, dia adalah kelompoknya senyawa ion atau senyawa logam. Kalau kelompoknya senyawa ionik atau garam, itu biasanya tidak punya rumus molekul, karena memang dia adalah dalam kelompok yang paling sederhana bentuknya. Ya. Oke, jadi ini rumus empiris itu perbandingan paling sederhana jumlah atom, jumlah mol atom-atom dalam senyawa. Nah, rumus empiris ini kalau kita mau tahu, itu bisa ditentukan melalui percobaan. Meliputi analisis jenis unsur dalam senyawa murni, analisis jumlah masing-masing jenis unsur dalam senyawa murni, data berat atom unsur dari senyawa murni. Intinya kalau mau kita cari rumus empiris, kita bisa dapat melalui 3 percobaan. Kita bandingkan unsurnya, dianalisis jumlah dan bobotnya, seperti contoh seperti ini. Jadi ini contohnya. Hasil analisa secara kuantitatif ataupun kualitatif terhadap kafein diketahui bahwa dalam kafein itu mengandung CHNO. Jadi kafeinnya adalah zat pahit yang ada di dalam kopi, yang dia punya stimulus pada otak kita. Tidak hanya kopi sih, sebenarnya juga ada di dalam coklat dan juga ada di dalam teh. Itu ternyata mengandung 4 unsur. Unsur C, unsur H, unsur N, dan unsur O. Masing-masing unsur bobotnya sekian. Nah, tentukanlah rumus empirisnya kafein berdasarkan data di atas. Seperti yang diinfokan di awal, kita bisa mencari rumus empiris dengan membandingkan berat atom unsur dari senyawa murni. Nah, ini sudah ada data beratnya, tinggal kita bandingkan. Nah, pembandingannya dengan apa? Bobot beratnya tadi dengan AR-nya. Jadi, yang tadi prosentasinya, bobot masanya karbon 49,48 dibagi AR-nya karbon 12. 16,4 dibagi AR-nya oksigen 16. Hidrogen 5,19 dibagi 1 sekian. Nitrogen 28,8 dibagi 14 sekian. Nah, ketemu perbandinganlah dari perbandingan molnya masing-masing unsur ini. 4152. Sehingga kalau kita sederhanakan, 4152, maka C-nya 4, oksigennya 1, H-nya 5, N-nya 2, C4, H5, N2O. Ini adalah rumus empirisnya dari kafein. Oke, nah sekarang hubungannya dengan rumus molekul. Jadi tadi yang saya katakan ya, rumus molekul itu sebenarnya adalah jumlah dan jenis atom unsur yang real menyusun suatu senyawa, yang realnya. Nah, rumus empiris dan rumus molekul ini ada faktor pengkalinya N. Tadi seperti contoh paling simpel, ada sekian kalinya kan di rumus empiris, rumus molekul itu 2 kalinya kah? Atau 1 kalinya artinya sama, atau 5 kalinya dari rumus empiris. Oke. Ini caranya dengan gimana? Ya tadi MR-nya itu pasti massa senyawa atom relatifnya berapa MR-nya, sekalikan rumus empiris sekalikan N. Contohnya seperti ini. Senyawa CH3 punya berat empiris 15 gram. Tapi berat molekulnya 32,8 gram. Jadi kalau gitu rumus molekulnya berapa? Nah, tadi 32 dibagi ini. Rumus molekulnya atau MR-nya adalah 32,8, RE-nya 15, sehingga ini adalah 32,8 dibagi 15 atau ketemunya 2. Maka masukkan juga RM-nya adalah RE-nya dia, ini pakai ini. RE-nya dia adalah CH3, N-nya adalah 2, dikalikan 2. Sehingga ketemunya C2, H, 2 kalikan 3, 6. Jadi rumus molekulnya C2H6.
Oke, kira-kira seperti itu. Oke, ini ada sedikit PR. Asam askorbat terdiri dari 40,92% C, 4,58 H, dan 54,5% O. Analisa berat molekul C, molekul vitamin C adalah 178. Tentukan rumus empirik dan rumus molekulnya. Ya, sudah seperti tahapan ini. Cuman itu tadi agak lebih panjang sebentar ya. Atau sebentar, saya coba carikan videonya untuk menjelaskan soalnya biar kalian lebih mudah dipahami. Atau ada pertanyaan dulu kira-kira? Ibu, saya mau tanya. Silakan. Tadi kan ada yang MR per AR ya. Itu untuk mencari AR-nya itu bagaimana? Oke, AR itu dia ada di dalam sistem periodik unsur. Saya bukakan ya. Oke, sebentar saya coba share screen-nya biar kalian juga kebayang. Oke, sebentar. Mana tutorialnya? Jadi biasanya kalian akan punya kan sistem periodik unsur yang kalian punya ya. Jadi di sistem periodik unsur sebenarnya AR ini ada di informasinya di sistem periodik unsur. Oke, saya coba bukakan salah satu gambarnya. Kenapa keluarnya Shopee ya? Oke. Jadi dalam SPO itu biasanya di sini ada yang disebut dengan ini ada nomor atom, ini ada massa atom. Biasanya memang, nah ini yang saya katakan tadi, biasanya yang namanya massa atom itu kan kemarin saya ajarin adalah nomor atom. Massa atom ini adalah nomor atom atau jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nah, jadi massa atom inilah kemudian yang kita banyak kenal sebagai AR. Nah, jadi kayak contohnya di sini, misalnya adalah pada hidrogen, makanya ketemu 1. Pada karbon ini kecil banget 12. Nitrogen ketemunya 14. Oksigen 16. Fluorin misalnya di sini sekali ya. Saya nggak nemu gambar yang besar. Saya coba cari lagi yang lebih besar gambarnya biar mudah untuk kita sharingkan dan berbagi.
Ada yang seperti ini, jadi ini lebih simple. Kayak ini contohnya N itu 14,007. Biasa kita pakai cuma 14-nya aja. Atau tadi yang saya katakan kayak CL. Nah, ini ada 35,453. Makanya dipakainya 35,5 masanya. Jadi AR itu adalah massa relatif dari si unsur. Lihatnya di mana, Bu? Lihatnya adalah di tabel SPU atau enggak gitu nanti diinformasikan. Oke, coba saya kasih satu video dulu terkait AR dan MR. Ini kita akan belajar tentang menghitung AR dan MR. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih massa atom relatif atau AR itu. AR merupakan massa rata-rata suatu atom yang dibandingkan terhadap 1/12 massa karbon 12 atau massa rata-rata isotop suatu unsur terhadap kelimpahannya di alam. Nah, gimana sih rumus menghitung AR itu? Ada dua cara ya guys. Yang pertama, dengan massa atom C12 atau karbon 12. Rumusnya ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom C12, di mana X merupakan lambang suatu unsur yang diketahui di dalam soal. Rumus yang kedua yaitu dengan kelimpahan isotop, di mana ARX sama dengan persen isotop 1 dikali massa 1 ditambah dengan persen isotop 2 dikali massa atom yang kedua. Jika isotopnya lebih dari 2, nanti bisa ditambahkan dengan isotop yang berikutnya ya guys. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung ke contoh soalnya. Bunda, terus berikan stimulasi dan Denkel 1+ untuk si buah hati di usia toddler. 9 Oke guys, jadi di sini diketahui massa satu atom C12 yaitu 1,99 dikali 10 pangkat minus 26 kilo dan massa satu atom X yaitu 6,63 dikali 10 pangkat minus 26 kilo. Tentukan ARX-nya. Nah, berarti dari sini kita bisa menggunakan rumus massa atom C12 ya, di mana ARX itu sama dengan massa satu atom X-nya yaitu 6,63 dikali 10 pangkat minus 26 kilo dibagi dengan 1/12. Ya, jangan lupa ini 1/12 dikali dengan massa atom C12-nya yaitu 1,99 dikali 10 pangkat minus 26 kilo. Nah, dari sini kita bisa mengeliminasi untuk satuannya terlebih dahulu, lalu pangkatnya juga bisa kita eliminasi sehingga diperoleh hasilnya yaitu 39,97 atau kita bisa bulatkan menjadi 40 ya guys. Oke, dari sini cukup jelas ya. Oke guys, untuk soal ini diketahui ada gallium memiliki dua isotop yaitu Ga69 dan Ga71. Lalu diketahui di sini ada massa atom relatif Ga atau AR dari Ga sebesar 69,8. Pertanyaannya, berapa kelimpahan masing-masing isotop? Jadi kita disuruh mencari berapa sih Ga69 itu berapa persen dan Ga71 itu berapa persen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penjumlahan dari isotop itu totalnya sama dengan 100%. Nah, jika kita misalkan persen dari Ga69 itu X persen, berarti untuk persen dari Ga71 sebesar 100 min X persen ya guys. Lalu kita langsung masuk ke rumus menghitung AR menggunakan kelimpahan isotop, di mana ARX sama dengan persen isotop yang pertama. Di sini Ga69 itu isotop yang pertama, tadi sebesar X persen, kita kalikan dengan massa atomnya yaitu 69 guys. Kemudian ditambah dengan persen isotop yang kedua yaitu sebesar 100 min X persen
dikali dengan massa atom Ga yang kedua yaitu 71. Lalu dibagi dengan 100%. Dari sini kita bisa memasukkan ARX-nya yaitu sebesar 69,8 sama dengan 69x% ditambah 7100% dikurangin 71x% dibagi 100%. Lalu pindah ruas ya guys, berarti 69,8 dikali 100% hasilnya 6980% sama dengan 7100% minus 2x%, sehingga hasilnya di sini x-nya sebesar 60%. Tadi yang kita misalkan dengan x yaitu adalah GA69, sehingga persen untuk GA69 yaitu 60% dan untuk GA71 sebesar 40%. Nah, dari sini cukup jelas ya penjelasannya. Berikutnya yaitu adalah massa molekul relatif atau MR. MR merupakan penjumlahan dari massa atom relatif atau AR atom-atom penyusunnya. Oke, supaya lebih paham, langsung saja ya kita ke contoh soalnya. Oke guys, untuk selanjutnya yaitu menghitung MR dari senyawa-senyawa. Yang pertama ada MgCl2, yang kedua ada CONH2 dua kali, yang ketiga ada MgSO4 7H2O. Nah, untuk menghitung nilai MR, kita bisa menjumlahkannya dari AR masing-masing unsur. Kita tulis dulu, MR itu diperoleh dari total AR dari masing-masing unsur. Nah, untuk mengetahui nilai AR masing-masing unsur, kalian bisa melihatnya pada tabel SPU atau sistem periodik unsur. Nilai AR itu ditunjukkan dengan nomor massanya. Untuk nomor 1, MR MgCl2 diperoleh dari AR Mg ditambah dengan AR Cl dikali 2, karena di sini jumlah atom Cl sebanyak 2, jadi kita kalikan dengan 2. Selanjutnya kita lihat di tabel periodik unsur, AR Mg itu 24, AR Cl 35,5 dikali 2, sehingga totalnya yaitu 95. Lalu untuk senyawa yang kedua yaitu adalah CONH2 dua kali, sehingga untuk menghitung nilai MR-nya, penjumlahan AR dari C ditambah ARO ditambah ARN, karena di sini ada dalam kurung 2 kali, berarti ARN dikali 2 ditambah ARH dikali 4. Nah, bisa dilihat di tabel SPU, ARC itu 12, ARO 16, ARN 14, dan ARH itu 1. Nah, dari sini diperoleh total AR-nya yaitu sebanyak 60. Lalu untuk senyawa yang ketiga yaitu adalah MgSO4 7H2O. Nah, berarti untuk mencari MR-nya, ARMg ditambah dengan ARS ditambah ARO dikali 4 ditambah dengan ARH dikali 14. Nah, jadi di sini angka 7 itu mewakili unsur H dan unsur O. Artinya H di sini sebanyak 14, diperolehnya dari 2 dikali 7 ditambah dengan ARO-nya sebanyak 7. Oke, kita lihat ke tabel SPU, ARMG 24, ARS 32, ARO 16, ARH 1 dan ARO 16 dikali 7. Oke, totalnya di sini sebesar 246. Oke, cukup jelas ya penjelasan dari kakak. Oke guys, cukup mudah ya penjelasannya. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar AR dan MR, kalian bisa menuliskannya di Oke, Mbak Dia, itu tadi kira-kira video terkait penjelasan AR dan MR. Jadi yang AR tadi itu yang saya ceritakan ya, dari kelimpahan isotop
ataupun dari pembandingan dengan argon C. Tapi intinya kalian bisa nyarinya di sistem periodik unsur secara langsung. Tapi awal mulanya nggak langsung ketemu di SPU, tapi ada ceritanya. Nah, untuk mencari MR itu adalah ya tinggal dijumlahkan sesuai dengan rumus molekulnya yang ada di suatu senyawa tersebut dikalikan dengan AR-nya masing-masing. Oke, itu kira-kira untuk terkaitnya rumus molekul, rumus empiris. Nah, sekarang pada part terakhir ini, sebelum nanti kita tutup kelas hari ini, saya akan jelaskan terkait stoikiometri yang part indikator berikutnya, yaitu terkait dengan yang disebut dengan penyetaraan reaksi. Oke, jadi reaksi kimia itu adalah reaksi yang terdiri atas rumus kimia, reaksi, dan hasil reaksinya atau pereaktan, disertai dengan koefisien masing-masing. Seperti yang awal saya jelaskan tadi ya, jadi di sini pada reaksi kimia pasti ada yang namanya pereaktan atau pereaksi atau reaktan, dan hasil reaksi atau kita kenal dengan nama produk. Oke, ini namanya adalah reaktan atau pereaksi, kita simbolkan L, dan produk. Kemudian perlu diingat juga, jenis dan jumlah atom yang terlibat dalam reaksi tidak berubah atau tetap. Kalau di ruas kiri ada C, karbon, ruas kanan juga ada C. Kalau ruas kirinya 2, ruas kanannya juga 2. Jadi tetap jenis dan jumlahnya, hanya bertukar tempatnya. Jadi ikatannya yang berubah, di mana ada ikatan yang diputus dan juga ada ikatan yang dibentuk. Itu yang berubah pada reaksi kimia. Nah, sebenarnya kalau kalian di SMA itu ada banyak cara penyetaraan reaksi kimia. Ada yang disebut dengan penyetaraan dengan redoks, tengah reaksi, ataupun suasana asam, suasana basa. Jadi ada banyak caranya. Cuman pada kali ini Bu Yunita menyetarakannya dengan penyetaraan sederhana atau saya kenalnya dengan metode pingpong namanya. Kenapa disebut pingpong? Dulu dosen saya di kimia ITB juga menyebutnya dengan penyetaraan dengan pingpong. Kenapa? Karena itu lari ke kanan dan ke kiri, bolak-balik gitu. Nah, caranya seperti apa penyetaraan pingpong ini? Yang pertama adalah tetapkan koefisien salah satu zat yang paling kompleks dengan angka 1, zat lainnya dengan abjad. Setarakan dahulu unsur yang berkaitan langsung dengan zat yang diberikan koefisien 1, baru yang terakhir yang disetarakan adalah unsur oksigen. Oke. Sebelum penyetaraan, saya ceritakan dulu. Jadi intinya nanti itu dalam reaksi kimia itu ada yang sifatnya dalam pembentukan A tambah B menjadi C. Tapi ingat jumlah dan jenis atom penyusunnya yang C itu pasti ada juga di senyawa A dan B karena jumlah atomnya akan tetap. Atau penguraian yang dari A menjadi B dan C, atau pembakaran. Jadi ini saya tulis ini ya. Ini A ditambah B menjadi C, ini namanya pembentukan. Penguraian A itu misalnya menjadi B ditambah C, atau kalau pembakaran itu pasti direaksikan dengan oksigen menjadi ya suatu zat, biasanya berupa B dan C juga yang mengandung unsur oksigen. Itu biasanya reaksi kimia. Nah, ini saya contohkan yang kayak model pingpong tadi ya. NaOH direaksikan dengan H3PO4 menjadi Na3PO4 dan H2O. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah mencari molekul yang menurut kalian paling kompleks. Di sini kalian bisa lihat ya, ada Na3PO4 atau H3PO4. Boleh pilih salah satu. Biasanya yang dianggap paling kompleks itu yang pokoknya yang unsur H sama unsur O ini terakhir aja. Jadi biasanya kita pakai kompleksnya adalah yang ini dulu. Jadi kita anggap ini satu. Sini yang awal. Nah, Na3PO4 ini yang jadi patokan awalnya. Patokannya awal.
di sebelah, jadi dan patokan awal ini bisa di sisi produk, bisa di sisi reaktan. Jadi nggak mesti. Nanti kita lihat contoh lainnya. Ini ya contohnya Na3PO4. Na-nya 3 di sebelah kanan produk. Nah, sekarang di kirinya ada Na pasti ada. Na-nya di sini berapa? Kalau ini 3 berarti ini masih 1. Berarti butuh Na di sini 3 juga. Maka di sini depannya dikasih 3. Sehingga di sini sebelah reaktannya kiri Na-nya 3, kanannya juga 3. Berikutnya apa lagi? PO4. Orang-orang kalau gampangnya itu langsung jadi satu paket. Atau boleh P dulu juga boleh. P dan P. Oke, P kanan 1, P kiri 1. Oke, selesai. Berikutnya ingat, yang disarankan paling akhir adalah oksigen. Sekarang kita hitung oksigennya. Oksigennya di sini 4, di sini 1. Jadi O-nya di sini ada 5. Sorry. Saya ketiru. Saya hitungnya hidrogennya dulu, sorry. Hidrogen dulu ya, sorry. Mohon maaf. Hidrogennya dulu. Hidrogennya di sini ada 2, di sini ada 3. Berarti nggak sama nih. Nah, harus disamakan. Kalau mau disamakan adalah mau disamakan sama dengan 3 atau mau disamakan dengan 2. Sorry, saya belum hitung ini. Ini ada 3 ditambah 1, jadi hidrogennya adalah 4. Di sini hidrogennya adalah 4, sedangkan di sini hidrogennya masih 2. Nah, berarti masih kurang 2 nih, maka di sini ditambah 2. Setelah itu baru kita setarakan oksigennya. Oksigennya berapa di kiri? O-nya ada 4. O-nya ada 4 ditambah dengan ini 3 di depan. Berarti oksigen ini kalikan 3, ada 3. Berarti oksigennya ada 7. Sekarang yang di sini oksigennya ada berapa? 4 ditambah 2, nih jadi 6. Nah, berarti kan masih kurang nih, harusnya 7. Berarti kalau mau jadi 7, gimana caranya? Maka ininya kita bukan jadikan 2, tapi kita jadikan, misalnya di sini adalah ini adalah 7, maka di sini kita ubah di sini ini 4 ya. Ini 2 6, ini 4, ini 3 7. Berarti ini harusnya jadi 3. Oke. Sekarang baru kita lihat lagi hidrogennya. Sekarang terakhir hanya 2. Oke, saya tulis ulang lebih cantik lagi. 3 N ternyata lebih jelek saya tulisannya. Jadi kita hapus saja. Kita tadi udah kesepakatan bahwa ketemunya ini terakhirnya adalah 3. Maka coba kita hitungkan lagi dari awal. Nah, sekarang baru kita hitungkan. Jadi di sini coba hitung. Na-nya di sini ada 3, di kanannya juga ada 3. 3, kanannya juga 3. Unsur apa lagi? Berikutnya unsur P. P-nya di sini 1, di kanan juga 1, sama. Lalu unsur hidrogen. Hidrogennya di sini 3, 3, 6. Yang di sebelah kanannya nggak ada hidrogen, 6. Lalu kemudian oksigennya. Oksigennya di sini ada 3, 4, 7. Di kanannya 3, 4 juga 7. Jadi setara. Nah, jadi intinya pingpong itu menyamakan jumlah dari atomnya tuh satu per satu bergantian. Nah, sekarang coba kita lihat yang nomor 2 atau 3. Kita ambil yang nomor 3, wes. Sama teorinya, kita cari dulu yang paling kompleks. Yang paling kompleks ini, maka ini yang kita anggap 1 yang awal. Kalau yang tadi kan yang kanan. Jadi nggak mesti itu di kanan atau di kiri. Nah, sekarang Al. Al di sini ada 2 kalikan 1, 2. Di sini ada berapa? Di sini Al-nya masih 1. 3 ini punyanya OH. Jadi nggak bisa punyanya L. Al-nya hanya 1. Maka perlu dituliskan 2. Oke, Al sama. Sekarang unsur apa lagi? Unsur C. C-nya ini ada di C, O3 3 kali. Berarti C-nya ini ada
3. C-nya ada 3, di sini CO2. C-nya hanya 1, berarti perlu dikalikan 3. Berikutnya hidrogen ya, hidrogen. Hidrogennya di sini ini kecil kayaknya. Hidrogennya di sini. 3 kalikan 2 berarti 6. Di sini hidrogennya baru 2, berarti perlu dikalikan 3. Baru kita cek oksigennya. Oksigennya 3 kali 3 9. 9 tambah 3 12. Oksigennya 12. Nah, kita lihat kanannya. Oksigennya 3 kalikan 2 6. 6 ditambah 2 kalikan 3 6. 12. Jadi udah setara. Jadi AlCO33 ditambah 3H2O menjadi 2AlOH3 plus 3CO2. Oke, sampai di sini dulu. Saya coba, kalau kalian belum paham, saya akan sharekan lagi sebuah video biar kalian lebih kebayang lagi. Buyun banyak share video nggak apa-apa ya, biar kalian juga, karena kadang-kadang dalam kimia itu memang dia nggak bisa dijelaskannya hanya dengan PPT kan, dan PPT-nya itu memang butuh pergerakan. Dan karena memang sudah banyak di internet, jadi memang saya tidak banyak membuat baru, biar kita pakai aja yang sudah ada, membantu yang lain-lainnya. Sebenarnya kita bisa sih bikin baru, biar apa namanya, biar banyak like-nya dan sebagainya. Oke. Saya akan mulai dari yang paling awal saja biar mudah ya. Dari persamaan reaksi. Jadi, inti dari penyetaraan dari persamaan reaksi adalah jumlah atom yang di ruas kiri, yang ini nih, sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Jadi, jumlahnya sama. Misalnya kalau di sini, Na-nya ini baru 1 di ruas kiri, sedangkan di ruas kanan 2. Maka, di sini kita kali 2. Jadi, 2 Na. Gitu. Sedangkan O-nya kalau di kanan ini 2, di kiri 1. Jadi ini kita kali dengan 2 dikali berapa biar jadi 1, berarti harus dikali setengah, setengah O2. Kenapa? Karena setengah dikali 2 itu hasilnya 1, menjadi Na2O gitu. Jadi di sini Na-nya 2, di kanan 2, O-nya 1, di sini juga 1. Kalau kita nggak mau angka pecahan, maka ini kita kalikan 2 semua. Ini kalau dikali 2 jadi 4 Na, dikali 2 jadi O2, ini dikali 2 jadi 2 Na2O. Jadi ini 4 Na, ini Na-nya 2 kali 2 jadi 4, O-nya juga 2, 2 kali 1 2, ini O-nya 2. Gitu. Jadi ini udah setara reaksinya. Gimana yang B? Nah, yang B itu adalah C2H6 ditambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Jadi atom di kiri harus sama dengan atom di kanan jumlahnya. Kalau di kiri di sini C-nya 2, sedangkan di kanan baru 1C. Nah, berarti di sini kita kali 2 biar sama CO2. Karena 2, sini C-nya udah 2, berarti sini tulis C-nya 2. Di sini H-nya 6. Tapi di sini hanya nih 6, sedangkan di kanan hanya 2. Berarti harus dikali berapa yang biar jadi 6? Berarti kali 3, 3H2. Gitu, 3 kali 2 jadi 6 H-nya. Di sini O. Sekarang kita cek. Di sini C-nya 2, di sini udah 2, H-nya 6, di sini juga 6. Sekarang di sini 2 kali 2 jadi O-nya 4. Di sini kali ini jadi 3. 4 tambah 3, O-nya jadi 7. Sedangkan ini baru dapat 2. Biar O2 berarti kan atomnya 2. 2 kali berapa biar jadi 7? Berarti kalikan 7 per 2 O2. Kenapa? 2 kali 2 jadi habis. Jadi dapat 7. C-nya sudah 2, hanya 6. O-nya udah 7 ya. Nah, nanti kalau nanti nggak mau pecahan, berarti kita kali 2 aja semua, biar nggak jadi pecahan. Jadi di sini adalah hasilnya 2 dikali 2 semua ya, depannya koefisiennya C2H6. 7 per 2 dikali 2, berarti 7. 7O2 menjadi, ini dikali 2, jadi 4CO2, ini dikali 2, plus 6H2O. Jadi di sini C-nya 4, di sini 4 kali 1, jadi C-nya 4. H-nya 2 kali 6, H-nya 12. Sekarang 6 kali 2 juga 12. Di sini O-nya 7 kali 2 jadi 14. Sekarang di sini O-nya 4 kali 2 8 ditambah 6 kali 1 6, 8 tambah 6
jadinya 14, jadi sama ruas kiri dan kanan. Oke, itu tadi ya sedikit video. Jadi yang saya pakai itu teori pingpong namanya. Ini saya dari dulu ketika kuliah itu diajarin dosen saya itu namanya pingpong karena tadi perpindahan kadang dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan tidak harus selalu yang di awal jadi patokan itu di kiri, bisa juga di kanan. Oke, itu teori terkait teori pingpong untuk penyetaraan reaksi. Nah, ini sekarang kita ke finalnya. Jadi setelah kita tahu konsep mol, konsep penyetaraan, hukum-hukumnya, lalu kita tahu rumus molekul, rumus empirisnya, dan kita tahu cara menyetarkan reaksinya. Nah, ini poin utama di stoikiometri, yaitu kita mencari hubungan antara massa dan mol dari suatu reaksi kimia. Oke, jadi dalam stoikiometri tadi saya jelaskan di awal. Stoikiometri itu sebenarnya ini adalah cara perhitungan kimia untuk menentukan berat dan jumlah atau kuantitas zat yang bereaksi, baik itu unsur, atom, molekul, ion, atau elektron dalam suatu reaksi kimia. Ini yang tadi saya katakan, stoikiometri itu adalah suatu ilmu yang mempelajari perhitungan atau kuantifikasi dari suatu reaksi kimia. Makanya tadi kan tahapannya belajar dulu hukum reaksi kimia, belajar dulu tentang apa sih rumus molekul, rumus senyawa, dan kelompok mol, baru belajar penyetaraan reaksinya, dan sekarang penggabungan semuanya atau yang kita kenal dengan stoikiometri. Nah, koefisien dalam suatu persamaan kimia yang balance itu artinya setara, ya, jadi ruas kanan dan ruas kiri itu sama, atau jumlah atom yang ada di dalam si reaktan itu sama dengan jumlah atom yang jadi produk, ini yang namanya balance, merupakan faktor konversi kimia antara zat kimia yang dikonsumsi atau diproduksi dalam suatu reaksi kimia. Jadi ingat, yang jadi kata kunci adalah koefisiennya. Makanya kita tadi harus melakukan penyetaraan dulu. Kalau kita tidak melakukan penyetaraan reaksi, maka kita akan sulit untuk mendapatkan atau menghitung reaksi kimianya. Koefisien itu akan setara dengan mol. Nah, ingat, hukum mol tadi bisa dihitung dengan massanya. Ini nanti ada soal, tapi sebenarnya kita coba hitung dulu, salah satu saja. Oke, nomor berapa dulu ya? Oke, bila soda kue atau natrium bikarbonat dipanaskan, zat ini melepaskan karbon dioksida yang menyebabkan kue, donat, dan roti mengembang. Tuliskan persamaan reaksi yang setara untuk penguraian di atas. Salah satu hasil reaksinya adalah dikasih kata kunci, Na2CO3. Lalu hitunglah massa NaHCO3 yang diperlukan untuk menghasilkan 20,5 gram CO2. Oke, ini contohnya berarti dia reaksinya adalah NaHCO3 itu ketika diuraikan, dipanaskan, kan berarti dilepaskan. Dia akan dipanaskan. Ingat, dipanaskan beda dengan dibakar ya. Kalau dipanaskan itu berarti oksigennya tidak ikut bereaksi, hanya pemanasan saja. Melepaskan CO2, nah, dan diketahui zat lainnya yang terbentuk adalah Na2CO3. Nah, jadi ini yang terjadi. Kalau natrium bikarbonat dipanaskan, dia jadi karbon dioksida sama Na2CO3. Soal yang pertama, tulislah persamaan yang setara ya. Tulislah persamaan yang setara. Persamaan yang setara seperti apa ya? Kayak tadi. Ini Na, di sini yang paling kompleks ini ya. Oke, yang paling kompleks di sini misalnya adalah si Na-nya ini, Na2CO3 ini paling kompleks. Maka Na-nya di sini 2, ini cuma 1, berarti depannya 2. C-nya 2, oke, sudah setara. Lalu di sini adalah, oke, saya kehilangan 1.
yaitu hidrogen. Nah, di sini ada hidrogen nih. Kok kanannya nggak ada hidrogen? Pasti ini di kanannya ada suatu kelompok hidrogen. Pasti ini ada yang salah kalau begitu. Oke, berarti kemungkinan di bagiannya ini ada H2O. Karena natrium bikarbonat. Oke. Ini ada hanya, ini hanya 2, berarti hidrogennya berapa? 2, ini 2. Sekarang dihitung oksigennya. Oksigennya berapa? Di sini ada 3 kalikan 2 atau 6. Sekarang kita hitung hidrogennya di sini 3, 4, 5, 6. Oke, sudah setara. Jadi penguraian natrium bikarbonat adalah NaHCO3, 2 NaHCO32 menjadi CO2 plus Na2CO3 plus H2O. Yang pasti ikuti hukum-hukum tadi. Semua senyawa yang di kiri yang diperlihatkan pasti ditemukan di produk, ya. Jadi nggak mungkin kalau di kiri ada hidrogen, di kanan nggak ada hidrogen, gitu. Bu, kok tahu ini jadi H2? Mungkin karena ini memang Bu Yun sudah lama belajar ya, tapi kalau nanti akan belajar secara teori memang biasanya kalau ada penguraian unsur itu ada carbon dioksida, kalau H itu diuraikannya bentuk air, bukan H2 bebas, tapi lebih kepada air. Oke, nah sekarang masuk yang B. Hitunglah massa NaHCO3 yang diperlukan untuk menghasilkan 20,5 gram CO. Oke, di sini si CO-nya akan diminta untuk dihasilkan sejumlah berapa? 20,5. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu. 20,05 gram CO itu berapa sih molnya, ya? Karena tadi ingat, kita tuh menyatakan koefisien. Ini kan koefisiennya 2. Ini di sini pasti koefisiennya 1. Na2CO3 berarti ini juga 1. Hidrogennya ini juga, H2O ini juga 1. Koefisien itu akan sama dengan molnya. Nah, sekarang ini berapa mol? Kita cari berapa mol dari 20,5 gram CO2. Nah, kita cari dulu mulai dari awal MrCO2. MrC itu ARC ditambah dari AR-nya si oksigen dikalikan 2. Berarti ARC itu 12 ditambah oksigen itu 16, berarti 16 kalikan 2 sama dengan 12 tambah 32 atau sama dengan 44. Itu adalah MrCO2. Berarti kalau ditanya molnya CO2 berapa? Mol CO2 berapa? Maka mol itu adalah massa dibagi dengan Mr. Massanya adalah 20,5 dibagi dengan 44 sama dengan, oke. Saya akan tunjukkan, saya juga boleh kok memakai kalkulator. Jadi ini saya keluarkan dulu. Mau saya ambil kalkulator dulu di komputer. Insya Allah ini terakhir kok. Materi terakhir. Oke, 20,5 dibagi dengan 44. Ini saya ngitung langsung nih, jadi impromptu kalau bahasa perannya saya lupa nggak bikin kunci jawaban. Oke, langsung ya, 20 dibagi 44, 20,5 dibagi 44 sama dengan 0,465. Oke, ini akan ketemu dengan 0,465. Ini tadi ketemunya adalah
0,46 ya. Saya tulis 0,46 mol. Nah, jadi ini itu 0,46. Pertanyaannya adalah jika saya mau menghasilkan 0,46 mol, berapakah NaHCO3 diperlukan? Ingat, kalau ini 1 itu ketemunya 0,46, maka logikanya kalau ini mau nyari 2, maka tinggal dikalikan. 2 kalikan 0,46. Atau ini kalau ini berarti ketemunya, ini langsung kita hitung ya, 0,96 kali 2 gram. Jadi soal ini hitunglah massa NaHCO3 yang diperlukan. Massa ini bukan gram, ini masih mol ya. Ini ketemunya berarti 0,92 mol untuk NaHCO3. Tinggal kita balikan lagi nanti. Jadi NaHCO3. Ini kita tadi ketemunya dia adalah sejumlah, ingat koefisiennya 2, berarti dia di sini 0,92 mol. Nah, sekarang seperti tadi kita cari dulu nilai MR-nya berapa untuk mengubah mol ini menjadi massa. Na itu tadi adalah 23. Ini langsung saya tulis ya, saya mohon maaf. Hidrogen itu adalah 1. Karbon itu ketemunya 12. Oksigen itu 16. 16 dikalikan 3. 16 kalikan 3 sama dengan 6 kali 3, 48. Ya, 48. 48 itu adalah dari 16 kalikan 3. Nah, ini kita jumlahkan 60, 74. 4, 5, 6, 7. Oh, sorry, 94, Pak. 4, 5, 60, 70, 80, 84, sorry. Jadi, MR-nya adalah 84. Nah, sekarang berarti massanya adalah mol dikalikan dengan MR-nya. Berarti massanya di sini molnya adalah 0,92. MR-nya di sini adalah 84. Oke, jadi berapakah 0,92 dikalikan 84? 0,92 dikalikan 84 sama dengan 77,28. 7,28 gram. Jadi ini hasilnya adalah 77, jadi 0,92 kalikan 84 ketemunya adalah 77,28 gram. Jadi untuk mendapatkan 20,5 gram CO2 diperlukan natrium bikarbonat sejumlah 77,28 gram. Nanti coba kalian kerjakan yang nomor 2 sama nomor 3. Oke, mungkin kayaknya itu dulu soal kita yang terkait ini. Jadi nanti di PR-nya adalah sebenarnya yang bagian terakhir ini sebenarnya lebih kepada reaksi pembatas. Jadi intinya tidak semua reaksi itu tadi seperti yang dicontoh soal video tepat bereaksi, ada kalanya berlebih atau berkurang. Reaksi pembatas itu reaktan yang habis pertama kali. Nah, itu kita baginya dengan SCR kayak yang di video tadi. Reaksi pembatas itu artinya SCR-nya terkecil yang akan habis. Nah, terus kemudian juga ada terkait presentase hasil. Jadi kadangkala itu hasilnya yang kita hitung dengan hukum mol tadi itu berbeda dengan hasil lapangnya. Jadi kayak tadi misalnya
CO2 yang dihasilkan untuk 20,5 adalah 77 ya. Ternyata butuh sampai 78 misalnya untuk dihasilkan 20. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata biasanya terjadi ini. Mungkin bisa nggak 100% sempurna dengan perhitungan karena bisa saja reaksi berhenti sebelum sempurna sehingga reaktannya tidak bereaksi. Atau ada reaksi lainnya karena suhunya terlalu tinggi. Atau ini reaksi produknya hilang. Misalnya menempel atau menguap. Jadi kayak tadi natrium bikarbonat menjadi CO2. Jangan-jangan kehitungnya bukan 20,5, sebenarnya bisa 25, cuman 4 gramnya menguap. Gitu. Nah ini nanti jadi PR-nya kalian adalah banyak ya PR-nya ya Bu ya. Nggak apa-apa dikerjakan pelan-pelan. Ini latihan soal ini bobot molekul ini, ya ini kan dari awal tadi ya, kita mulai dari bobot molekul ini, kemudian yang terkait ini asam askorbat MR dan RE dan RM, kemudian juga kalau penyetaran enggak, ini 2 dan 3, kemudian ini buku General Chemistry atau Chang, halaman 88 sampai 89. Pilihannya nomor 354, 359, dan 360. Khusus untuk 360 pilih 3 nomor. Oke, saya bukakan buku General Chemistry-nya Chang 3,6. Waktu itu saya mau tanya, sudah saya share belum ya buku General Chemistry-nya Chang ini? Ada yang sudah download di Google Classroom-nya? Oke, buku ini ya, General Chemistry yang Chang. Tadi adalah halamannya adalah halaman 88. Oke, nomor 3,6. 3.6. Nah, 3.6 pilihlah di soalnya ya, saya tunjukkan lagi slide-nya. Halaman 88 sampai 90. Yang nomor 3.6 pilih 3 nomor. Nah, ini ada 3.6. Jadi masing-masing dari kalian pilihlah 3 nomor. Boleh misalnya E dan E sampai G atau A, B sampai C. Jangan A, B, C semua ya. Ada mungkin kalian yang ambil ini KLM. Jadi biar kebayang kalau reaksinya semakin besar, penyetaraan reaksinya akan seperti apa. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Karena insya Allah kelasnya akan selesai. Jadi kita hari ini jadi belajar tentang hukum dasar, kemudian juga tadi ya rumus, penyetaraan, sama menghitung. Kalau misalnya nanti kira-kira belum paham yang perhitungan saya tadi, nanti saya akan coba, kadang tuh saya suka pengen bikin video lewat HP, cuman uploadnya biasanya lama kalau dari HP, tapi nanti tak coba deh biar diuploadkan, atau tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di video ini, semoga bisa kejelasan baik. Kalau belum nanti info saja biar nanti saya buatkan. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaankah kira-kira dari teman-teman ini? Kalau kecepatan, kalau apa nanti PM aja Bu Yun, kamu kurang paham atau seperti apa, diinfokan ya, biar saya juga dapat feedback dari kalian. Apakah seperti apa dalam pengajaran kimia. Oke, ada pertanyaan atau cukup? Maaf Bu, ini tugasnya kapan dikumpul ya? Kumpulnya kapan dikumpul? Minggu depan saja. Jadi ini dicicil aja, tugasnya dikumpul Kamis depan. Jadi bukan di Kamis besok, Kamis depan saja. Masih ada semingguan lebih kok waktunya. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau mungkin kalau cukup, boleh saya diinfo cukup? Oke, mungkin banyak yang bilang, duh materi hari ini ternyata padat ya. Iya, memang materinya agak padat stoikiometri ini. Ya, memang pada beberapa, kemarin kan awal kan saya infokan, memang ada beberapa di antara kalian yang sudah dapat kimia, jadi saya yakin ini mudah.
Kalau yang tadi mungkin susah, ini tadi saya sudah sampaikan beberapa video berbahasa Indonesia yang nanti bisa kalian pakai untuk pembelajaran, karena nanti dia sifatnya video itu berulang dan saya pilih yang bahasa Indonesia juga, jadi lebih mudah untuk dipahami. Semoga bisa lebih memperjelas dari penjelasan saya. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Tugasnya juga tadi nanti dikumpulkannya masih minggu depannya lagi. Jadi nanti kalian bisa ditangguhkan dulu lah, sambil belajar-belajar dulu aja untuk besok kuisnya terkait. Kalau kuisnya terkait yang materi itu ya, SPU, atom, dan seterusnya. Kalau yang materi stoichiometry ini tidak masuk dalam kuisnya, tetapi hanya dibuat PR yang dikumpulkan di minggu depan. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup kelas hari ini. Atau ada yang mau bantu saya untuk membacakan doa? Ibu, maaf sebelumnya. Oh iya, silakan Lei, silakan, nggak apa-apa. Untuk rekaman pembelajaran hari ini boleh minta tolong di-share di Google Classroom. Oke, saya akan bagikan setelah ini. Biasanya gini Mbak, jadi setelah saya stop ini, itu biasanya nanti dia baru keluarnya itu 1 jaman berikutnya baru keluar. Nanti akan saya sharekan setelah 1 jaman berikutnya. Oke. Ya Ibu, terima kasih. Karena tadi ada materi di awal yang kelewatan saya. Oke, tenang Mbak Lei, nanti saya sharekan. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin kita bisa tutup kelas hari ini ya. Mari kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang hari ini kita pelajari bersama dapat memberikan manfaat, dapat dijadikan sebagai amal ibadah. Oke, untuk absensinya saya cek nanti ke Mas Haris ya. Oke, sambil saya review ada Mas Haris, Mbak Dinda, Mas Valdis, Mbak Ayu, Mas Christian Dewa, Mbak Dia Frismawati, Mas Iqbal. Nanti bisa sambil saya cekin ya dari voice ini. Mbak Hairina, Mbak Khofifah, Mbak Laili, Mbak Lailatul Fauzia, Mbak Laili Rahmadina, Muhammad Effendi Faisal, Mbak Rohmatun, Mbak Saskia, sama Mas Syahrul Huda. Oke, ada 16, termasuk saya ada 15 ya. Ada 15 mahasiswa yang hadir sampai akhir. Oke, mungkin itu tadi udah berdoa belum? Oke, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.